Scene per scene ya dari tayangan yang sudah kita saksikan tadi, di mana dalam scene pertama itu kita lihat sejak awal memasuki ruangan debat di studio acara catatan Demokrasi TV One, saudara Julianus ini menghampiri para tamu undangan untuk bersalaman, lalu menghampiri Bang Sunan dengan kami duga dengan provokatif dan mengalami adanya menepak dada sebelah kanan Bang Sunan ya, dan itu tidak dilakukan kepada dari Julianus kepada peserta-peserta debat yang lain ya, dan kami rasa itu sangat provokatif sekali, dimana kan juga mereka tadi dikonfirmasi tidak saling mengenal, dan dalam scene 2 adanya konfirmasi bahwa mereka juga tidak saling mengenal satu dan yang lainnya gitu, dari Pak Julianus dan juga Pak Sunan Kalijaga. Di scene 3 host acara tadi mengakhiri dan mempersilahkan para tamu undangan untuk saling bersalaman. Di saat Bang Sunan hendak menghampiri saudara Julianus untuk bersalaman, sebelum Bang Sunan dan Pak Julianus bersalaman, datang seorang penonton yang bernama saudara Surya Bakti Batubara menghampiri Bang Sunan, lalu diduga mendorong dan mengancam akan melakukan, kita lihat di sini ada gerakan tangan ya, yang di situ sangat provokatif. Di mana saya juga saat itu ada di situ, duduk paling depan melihat, dan di situ adalah awal dari kericuhan saling inilah, adanya saling kericuhan penonton berawal dari situ. Dan dari scene 5 keadaan tuh sudah mulai ricuh, terlihat ada pendorong Bang Sunan ya, saudara Surya Bakti Batubara yang sudah kami laporkan juga di Polres Jaksel, terlihat begitu agresif menyerang Bang Sunan. Namun banyak yang menahan orang tersebut dan sebelum terjadi kericuhan yang lebih lanjut. Di scene 6 kita lihat tadi di dalam kericuhan tersebut ada seorang dari pihak tim mereka yang bernama Nov Trakapta Putra Kaban yang juga terlapor di Polres Jakarta Selatan, di mana terlihat saudara Nov ini melakukan dugaan pemukulan ke arah rahang Bang Sunan ya. Kita lihat dari beberapa kali ada terlihat Bang Sunan bergetar saat tayangan lambat, dan ada arah tangan dari saudara Nov yang terkena rahang Bang Sunan. Dan di scene 7 saudara Nov tadi juga terlihat melakukan permintaan maaf dan kaget setelah terlihat adanya pemukulan, dia langsung refleks untuk meminta maaf. Dan di scene 8 tadi terlihat Dr. Andreas ya meminta HP dari saudara Nov. Terlihat dari tayangan lambat dia meminta HP, lalu bergegas meninggalkan ruangan tersebut, ruangan debat tersebut, dan kami duga takut untuk diperiksa nantinya handphonenya, jadi mengamankan HP-nya Nov yang kami duga sebagai pelaku yang sudah kami laporkan. Di scene 9 terlihat permohonan maaf dari saudara Nov Trakapta, tidak ada paksaan, dia menulis sendiri permintaan maaf, lalu menjelaskan kepada media, dan disaksikan beberapa, ada juga orang-orangnya dari saudara Nov juga yang melihat dia menulis sendiri lalu meminta maaf kepada Bang Sunan tanpa ada unsur paksaan sama sekali, seperti itu. Jadi sehabis ini untuk penjelasan secara detail mengenai pasal-pasal pidana akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudara Tony. Oke, baik. Ataupun persiapan yang sudah disiapkan oleh terlapor, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ada dua hal. Yang pertama, adanya video yang menunjukkan bahwa saudara terlapor dalam perkara ini, ya kan, dengan sengaja memukul bahu dari Bang Sunan, ya kan. Itu menurut kami sengaja untuk memprovokasi emosi dari klien kami. Itu. Kita bisa lihat tadi ekspresi ini, kami pastikan itu tidak benar. Itu tidak benar, ya kan? Dan kami siap melakukan langkah hukum
apabila ya kan ada tuduhan-tuduhan itu yang beredar di luar. Atas dugaan-dugaan itu kami telah melaporkan secara resmi ke Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan nomor laporan polisi LPB 2978 tahun 2025, di mana di dalam LP kami ini terduga pelakunya ada 2 orang. Yang pertama adalah Suryo Bakti Baktubara dan kawan-kawan. Yang kedua adalah Inov Kafta Putra Kagan. Nah, dalam laporan kami, ya, kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP. Jadi nanti kita minta teman-teman semua, ya kan, untuk mengawal kasus ini, gitu. Mungkin Pak Roni pertambahan. Gitu. Ada pertanyaan mungkin teman-teman media? Nah, ini surat ini. Itu suratnya, itu laporannya. Ini memang surat pernyataan daripada si pelaku tersebut. Terlapor ya. Ya, pelaku atau terlapor. Cukup ya? Jadi gini, tambahan sedikit ya. Kenapa akhirnya klien kami memutuskan melaporkan hal ini, ya kan? Karena yang pertama adanya misinformasi di media bahwa ada dugaan katanya Bang Sunan arogan dan lain sebagainya. Jadi untuk menguji hal itu, karena kita ini negara hukum, maka Bang Sunan mengajukan proses hukum, yaitu membuat laporan polisi. Jadi mungkin kita biarkan teman-teman dari polisi, teman-teman dari penegak hukum yang bekerja. Kita lihat nanti, ya kan? Apakah di dalam proses penyelidikan atau penyidikan nanti terbukti misalkan ada dugaan dari arogansi dari Bang Sunan atau sebagainya, kan gitu. Karena kalau kita lihat di video yang ditayangkan tadi sudah jelas bahwa ada dugaan provokasi, yang dilakukan oleh Julianus ya. Kemudian kalau kita lihat video slow motion, ada tangan yang masuk tadi belakang. Nah itu tujuannya apa kan gitu. Jadi mungkin nanti biar teman-teman penyidik yang bekerja, ya kan, hasil Bang Sunan juga sudah menyampaikan visum, tinggal kita tunggu nanti hasil visumnya seperti apa. Mungkin itu mungkin. Ya. Oke, baik. Ini kan juga banyak beredar dibilang saya seperti kayak drama, ya. Jadi perlu kalian ketahui, ya, perlu diluruskan dan bahkan silahkan monggo saya terbuka. Saya diperiksa di IGD Rumah Sakit Pertamina. Silahkan ditanyakan, ya. Ini saya terbuka. Silahkan ditanyakan obat-obatan apa saja yang masuk ke dalam tubuh saya malam itu. Artinya, saya bukan orang drama, saya bukan orang halu, saya bukan orang gila yang berani memasukkan obat-obatan, ya, sesuai apa yang diberikan oleh dokter. Kalau saya nggak kenapa-napa, paham ya? Saya bukan orang gila, saya nggak punya waktu untuk bikin-bikin drama, dan tidak ada yang bayar saya untuk melakukan hal-hal goblok bodoh seperti ini. Jadi ketika saya diambil ditanya sama dokter di sana, Pak Sunan terakhir makan kapan? Jam 5 sore dok, kenapa? Karena obat-obatan yang akan kami masukkan ini sangat keras, ya. Maka Mas Sunan itu perlu nanti ada obat berikutnya adalah pelapis lambung. Jadi saya dimasukkan obat anti nyeri karena kepala saya akhirnya setelah kejadian itu saya baru merasakan sakit, ya. Dimasukkan juga obat anti inflamasi lambungnya. Coba bayangkan obat-obat keras masuk ke badan saya, ya. Kalau saya tidak mengalami satu apa yang saya derita, buat apa? Saya bukan orang gila loh. Dan itu rumah sakit yang punya kredibilitas, jelas, ya. Bukan rumah sakit ece-ece, bukan puskesmas atau bukan mantri. Itu rumah sakit yang punya kredibilitas. Ketika dia memasukkan obat-obatan yang keras, tentunya sudah dianalisa apa dan bagaimana, sudah diperiksa. Maka saya mendapatkan infus dan suntik serta beberapa obat minum itu sampai dengan jam 4 pagi saya baru boleh pulang. Ya, jadi jelas ya, tolong, saya tidak ada main drama, saya nggak pernah main film, main drama. Apa yang saya alami itu yang saya harus sampaikan. Jadi terserah kalian mau bilang saya bikin drama lah ke rumah sakit, silahkan dicek, saya terbuka, silahkan dicek.
obat-obatan apa saja yang saya masuk ke badan saya yang diberikan oleh dokter pada saat malam itu. Cukup ya, hukum yang berlaku di Republik ini. Terima kasih. Kayak mau kita apa Pak? Apa tuh? Kayak mau. Iya, oke teman-teman. Jadi malam itu kan kita diundang. Aku diundang sama Mas Sunan dengan teman-teman artis yang lainnya juga kan. Dan seperti biasa pada saat ada Bapak Julianus masuk tuh juga mesti ngelihat sih cara berjalannya, terus bagaimana Pak Julianus itu menyapa Pak Profesor Gayus ya dengan wajar gitu ya salamannya, tapi waktu ke Mas Sunan dengan gaya ya tepokannya pun kedengeran. Mamski ada posting di TikTok aku yang keras, kedengeran banget padahal lumayan agak jauh aku duduknya, pak gitu kan. Jadi menurut aku sih itu gaya salaman yang nggak normal, karena kan banyak tuh netizen bilang komen, oh itu mah biasa laki begitu. Oh ya, kok ke Pak Profesor nggak begitu gayanya? Harusnya ke semuanya dong begini-begini. Nah ini tapi ke Mas Sunan. Itu satu. Terus yang setelah selesai itu Mas Sunan nyamperin, mungkin kalian bisa lihat body language-nya Mas Sunan tuh santai banget loh. Jalan santai, terus kalem, dan datang ke situ juga nanyanya juga biasa gitu kan. Nah setelah datang Bapak itu yang berbatik-batik ria itu baru ternyata iya ada pemicunya di situ. Dan Mas Sunan juga datang sendiri di situ. Coba deh kalian lihat, ini kan semua ditonton ya di studio, itu kan banyak pengunjungnya kan, ada security, ada moderatornya juga. Ya hal itu menurut aku sih nggak apa ya, contoh yang buruk lah sebenarnya untuk dipertontonkan, karena kita juga lagi live loh. Itu disaksikan gak cuma oleh kita yang ada di ruangan studio, tetapi juga oleh masyarakat, karena banyak yang lagi live saat itu gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin laporan lagi dengan cerita yang dibuat-buat atau direkayasa, nggak bisa, karena jejak digital itu nggak bisa bohong. Jadi daripada kita yang ngomong, lihat aja videonya udah beres. Seperti itu sih. Dan sangat disayangkan sekali kejadian itu ada di ruang yang harusnya kita sama-sama hormati. Cukup ya. Ya, oke. Ya, terima kasih.